Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih yang ada di rumah? Semoga keadaan kalian sehat-sehat aja ya. Amin. Dan semoga hari-hari kalian bahagia dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Dan tidak lupa, di sini saya juga ingin ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ngeklik video saya dan mau nonton video saya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi di video ini dan mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk membuat video-video selanjutnya ya. Soalnya kemarin beberapa bulan kemarin ya teman-teman, aku benar-benar sibuk dan nggak bisa buat nge-tag video, sama sekali nggak bisa. Maklum ya, aku punya 4 anak dan punya bayi dan balita itu rasanya nano-nano luar biasa ya teman-teman. Soalnya untuk membagi waktu itu aku masih susah untuk jadwal aku sambil nge-tag video. Kayaknya aku nggak bisa. Jadi aku nunggu adek besaran dikit. Alhamdulillah sekarang udah bisa diajak kompromi dan tidurnya udah agak mendingan. Udah bisa tidur lama ya. Biasanya kan dikit-dikit bangun karena ini udah MPASI. Jadi tidurnya udah lebih nyenyak, mungkin karena udah kenyang ya kali. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa ngetek lagi videonya. Dan mudah-mudahan aku juga bisa konsisten ya buat bikin video-video seperti ini lagi. Karena aku juga jujur teman-teman aku tuh kangen banget bikin video kayak gini. Karena kemarin-kemarin itu yang aku nggak sempat buat video itu, aku juga nonton video kalian loh. Oh, kapan ya aku bisa kayak gini lagi, kapan ya aku bisa buat video lagi, dan kapan ya aku bisa sharing lagi kepada teman-teman kegiatan aku sehari-hari. Ya teman-teman, kalau cara ngomong aku di sini masih belepotan, maklum ya, baru belajar. Dan aku juga masih terus belajar sambil ngeliat-liat video-video kalian. Aku tuh sering banget nonton video-video kayak gini juga, sambil belajar, sambil kita nonton ya cara-caranya kayak gimana. Nah, kita lanjut ya di videonya. Hari ini tuh aku dan suami juga anak-anak rencananya pengen jalan-jalan ke mall. Soalnya kita udah lama banget nggak ke mall. Jadi sebelum kita ke mall, aku masak dulu buat kita makan. Karena anak-anak aku tuh sebenarnya ya lebih doyan makan makanan rumahan daripada makan di luar. Jadi aku sempetin dulu buat masak. Itu tadi aku lagi goreng ikan balado, dan sayurnya itu aku pengen bikin sayur tumis kangkung. Oh ya, yang teman-teman pada salfok sama wajan aku yang udah gosong-gosong banget ini tuh maaf banget ya, soalnya aku tuh emang jarang ya belanja soal peralatan dapur kayak gini, jarang banget. Karena tempat aku beli kayak gini tuh biasanya tuh di Alaska, cuman dari rumah aku ke Alaska tuh cukup jauh karena aku kemarin baru lahiran ya, jadi nggak ada waktu buat kesana. Jadi aku pakai yang ada aja. Ntar kalau ada waktu aku akan beli kok yang baru. Tapi untuk saat ini pakai yang ada dulu. Oh iya, untuk selera makan keluarga kami tuh kayak makanan rumahan kayak gini ya. Terutama anak-anak aku tuh lebih doyan makan ikan goreng, telur balado, atau sayur bening, sayur tumis daripada makan makanan yang ada di mall. Entah kenapa ya, katanya anak aku yang pertama tuh dia nggak suka makan makanan yang di mall, seperti kayak nasi gorengnya yang di mall itu dia nggak suka karena mungkin kebanyakan minyak kayaknya ya. Jadi aku tuh biasanya sempetin masak dulu sebelum kita jalan. Karena cuaca di Makassar itu sangat-sangat panas, jadi aku tuh sering banget ya buat ini namanya tuh kalau di Makassar es buah, nggak tahu ya kalau di tempat kalian. Karena kemarin itu saya bikin agar-agarnya banyak, jadi aku pengen buat es buah karena cuaca di sini tuh sangat panas.
ini adalah salah satu penolong kita di saat kita kepanasan, kegerahan. Dan itu tadi aku potong-potong agar-agar, dan ini aku kasih pepayanya aku juga potong-potong dadu ya, seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong aku masukin lagi ke wadahnya. Aku pakai pepaya ini setengah buah, yang pepaya California ya, yang kecil-kecil itu aku pakai setengah. Dan ini tuh biasanya aku buat satu wadah ini tuh full, dan itu tuh bisa habis karena anak-anak pada suka. Dan aku juga kasih buah melon, dan juga itu tuh nata de coco yang kita buat sendiri ya. Aku beli bubuk-bubuknya dan aku masak, terus aku cetak. Nah, ini tuh aku juga pakai buah melon 1/4 karena anak-anak tuh lebih suka dengan buah pepayanya, tapi aku lebih suka dengan buah melon. Nah, bisa dilihat sendiri kan tadi itu tuh tampilannya tuh cantik sekali ya. Aku suka banget sama tampilan warna-warni kayak gitu. Nah, untuk nata de coco-nya ini tuh aku nggak potong-potong dadu, tapi aku surut-surut aja pakai tutupan botol ya. Jadi dia itu kayak kelapa ya, kelapa apa ya namanya, kelapa itu apa, jadi lupa ya, seperti itulah, kayak kelapa yang diserut-serut kayak gitu, padahal itu sih bukan kelapa ya, itu nata de coco, bisa dibilang nata de coco, bisa dibilang agar-agar ya, entahlah. Nah, seperti ini. Abis itu aku kasih juga nata de coco yang asli. Ini baru nata de coco yang asli ya, dari Inako. Dan ini aku tadi ada beli semangka, karena nggak habis semangkanya, jadi aku potong-potong, aku campur. Lanjut, di sini tuh aku tuang pakai sirup DHT Makassar. Ini tuh salah satu makanan khas Makassar ya teman-teman. Entah di kota kalian ada apa enggak ya sirup DHT ini, tapi setahu aku sih nggak ada ya, karena aku punya om yang tinggal di luar Makassar. Setiap dia pulang ke tempatnya atau dia dari Makassar mau balik ke rumahnya tuh dia pasti beli DHT buat ke rumahnya. Nah, kalau di bulan puasa itu tuh wajib banget ada sirup DHT di tiap-tiap rumah di kota Makassar, itu pasti tuh wajib tuh. Selain sirup DHT aku juga kasih susu kental manis. Nah, kayak gini nih penampakannya. Dan itu tuh aku nggak kasih sama sekali air ya, karena kalau dipakein air itu rasanya kayak gimana gitu. Jadi cukup aku diamin begini, terus aku kasih es batu sambil nunggu es batunya mencair. Nah, sekarang ini tuh aku udah ada di mall ya teman-teman, karena tadi itu waktu aku makan sama suami dan anak-anak aku nggak sempat tag karena anak aku lagi nangis, jadi sebelum kita jalan aku boboin dulu, jadi nggak sempat aku tag. Nah, ini tuh tujuan utama kita sampai ke mall itu langsung ke Thomson. Ini tuh anak aku tuh lari-larian kiri kanan, soalnya tuh dia tuh kayak kayak seneng banget dibawa ke mall, karena dia itu lahir di tahun 2020 di zamannya corona ya teman-teman. Tahu kan sendiri pada saat itu kita nggak boleh kemana-mana, jadi itu dia nggak pernah tahu yang namanya mall. Nanti akhir-akhir ini tuh dia baru tahu yang namanya mall. Jadi dia tuh kalau ke mall tuh seneng banget lihat lampu-lampu kayak gitu. Kalau kita ke sini tuh dia nggak pernah mau main-main apapun itu karena dia takut, jadi cuman kakak-kakaknya aja yang main. Dia tuh cuman lari-lari kiri kanan, pegang ini, cuman kayak gitu aja, cuman dipegang, abis itu lari lagi, lihat lagi kiri kanan, sampai aku sama kakak-kakaknya itu kayak kewalahan ngejar-ngejar dia terus. Bahkan sampai mau ajakin pulang itu dia nggak mau sama sekali pulang ya, dia cuma mencet-mencet kayak gitu, padahal nggak main sama sekali. Nah, di sini tuh aku udah sekitar mau sejaman di sini ya, karena
nunggu anak-anak main juga. Nah di sini waktunya aku bujuk-bujuk dia supaya kita pulang atau keluar dari time zone, tapi dia nggak mau sama sekali. Nah di sini tuh kakaknya lagi main ini, tapi dia pengen lempar bolanya masukin ke sana sampai nggak bisa dilempar keluar, dia kejar sampai jauh kayak gitu. Pokoknya aku senang banget bawa anak aku jalan-jalan ke time zone ini karena dia tuh senangnya minta ampun. Dan di sini juga tuh sebenarnya aku sengaja ngerekam dia saat dia lagi main-main time zone, karena biasanya kalau sampai di rumah tuh dia lihat-lihat videonya terus, itu terus videonya dia lihat. Jadi kalau dia pegang HP tuh bukan YouTube lagi yang dia nonton, malahan video-video dia. Nah ini aku ada di mana ya, di Matahari. Di Matahari itu tadi nggak dapat apa-apa, karena yang aku cari itu sebenarnya sepatu boot buat anak aku, karena dia ada acara mesti pakai sepatu boot. Karena di Matahari tadi nggak ada ya yang buat anak-anaknya, karena size kakinya dia tuh size 36. Jadi kita memutuskan untuk ke H&M. Semoga dapat ya. Dan aku lihat-lihat di sini tuh ada, itu pun cuman ada sepasang ini, nggak ada model lain dan nggak ada size lain. Dan alhamdulillah itu tadi size 36. Tapi menurut ayahnya sih bagus ya, karena dia dari kulit, jadi bagus. Cuman anaknya yang kayaknya kurang suka. Tapi karena dibujuk-bujuk, daripada kita keliling kemana-mana nggak dapat, karena sepatu boot kayak gitu kan susah kan nyarinya. Kalau kita ada di Makassar tuh emang susah cari sepatu-sepatu kayak gitu, nggak seperti di kota-kota lain, seperti kota-kota besar seperti Jakarta. Kalau di sini tuh susah, apalagi buat anak-anak. Nah di sini juga tuh sekalian aku muter-muter, lihat-lihat, cuci-cuci mata. Kali aja ada yang nyangkut di hati ya teman-teman. Tapi ternyata nggak ada sama sekali, karena jujur ya, aku tuh kalau buat nyari baju atau keperluan untuk aku sendiri tuh aku kayak kurang semangat ya. Tapi kalau buat anak-anak tuh semangatnya minta ampun. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Kalau buat belanja sendiri tuh kayak di nomor sekian, tapi kalau buat anak-anak tuh biar capek jalan tuh, kalau diajak belanja buat anak-anak tuh langsung ayo gas. Aku tipe-tipe kayak gitu, aku lebih ngutamain keperluan anak dulu dibanding aku. Nah di sini tuh dijelaskan sama mas-masnya kalau nggak bisa ditukar karena ini lagi promo lumayan, dari harga 800.000 diskonnya 50%, jadi sisa 400.000. Kayaknya di semua toko kayak gitu ya teman-teman, kalau barang-barang diskon tuh nggak bisa ditukar atau dibalikin. Jadi kita harus teliti, lihat dulu apakah ada yang cacat atau yang nggak ada ya. Alhamdulillah dari sekian toko kita masukin, cari-cari boot, akhirnya dapat juga di H&M ini. Sebelum kita pulang, kita lanjut lihat-lihat dulu. Lihat-lihat pakaian-pakaian yang ada di bagian wanita ya, bagian perempuan. Soalnya bisa dilihat sendiri, bagian atas itu tulisannya sel-sel itu banyak banget. Dan ternyata emang banyak banget yang sel-sel. Tapi kalau di H&M itu aku agak susah sih milih-milih baju, karena aku tuh tipe yang suka bajunya simpel-simpel. Aku nggak suka baju yang ribet-ribet ya, seperti kalau di H&M itu pinter-pinternya kita untuk di matchingin, karena untuk yang berhijab di H&M tuh nggak ada ya. Jadi ada sih, cuman ya pinter-pinternya kita aja untuk matchingin. Tapi karena aku nggak pandai, jadi aku lebih sukanya beli yang online. Nah, di sini aku lanjut ke atas. Ini di bagian anak-anak, sekalian ngejemput anak pertama aku dan anak ketiga aku, karena dia ada di bagian atas. Karena di bagian atas itu ada
mainan ya. Nah, ada playground kayak gini tuh. Jadi kalau ke H&M itu paling senang sih anak-anak karena ada playground mini kayak gitu. Nah, di sini tuh lanjut, kita mau cari rok sih, sebenarnya rok hitam. Cuman karena nggak nemu, jadi kita lihat-lihat yang lain-lain aja. Nah, di situ tuh suami udah asem ya mukanya karena kita tuh udah muter-muter, udah lama banget karena udah muter-muter dan nggak dapat di bagian anak-anaknya, jadi kita memutuskan untuk pulang. Sebelum aku udahin videonya, aku ingin ucapin sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video aku. Untuk teman-teman, aku mohon dukungannya ya. Yang belum subscribe, mohon subscribe ya teman-teman, supaya saya bisa lebih semangat lagi dan konsisten lagi buat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.